Yang pertama, orang sebagai subjek hukum. Pengertian menurut R. Subekti, perkataan orang dalam hukum berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Person menurut Tan Tongki, setiap makhluk yang berhak mempunyai hak dan kewajiban. Abdul Qadir Muhammad mengatakan bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Ruang lingkup. Subjek hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, manusia. Manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Kedua, badan hukum. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang punya tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Dua, kedudukan anak. Dalam KUH Perdata, status anak digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan sesuai dengan pasal 250 KUH Perdata. Yang kedua, anak yang lahir di luar perkawinan akan tetapi diakui oleh seorang ayah saja atau seorang ibu atau diakui oleh ayah dan ibu kedua-duanya sesuai dengan pasal 272 KUH Perdata. Selanjutnya, anak yang menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Hal ini dapat terjadi pada anak di luar perkawinan dan tidak diakui oleh kedua orang tuanya. 3. Kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kewajiban orang tua untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa. Kekuasaan orang tua berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahan si anak dan menurut Undang-Undang Perkawinan atau UUP, kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun, atau anak itu kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan, sesuai dengan pasal 47 ayat 1 UUP. Kekuasaan orang tua meliputi yang pertama, kekuasaan terhadap pribadi anak. Tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP, kekuasaan ini meliputi nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, serta menetapkan perkawinan anak. Yang kedua, kekuasaan terhadap perbuatan anak. Tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP, kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan. Yang ketiga, kekuasaan terhadap harta benda anak. Tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin, dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak. 4. Kekuasaan terhadap harta pribadi seorang anak. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak meliputi pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak itu dianggap tidak cakap. Kemudian, menikmati hasil. Seseorang yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa. Hak penikmatan tersebut adalah meliputi seluruh harta benda si anak, kecuali barang-barang yang diperoleh si anak dari hasil kerja dan usahanya sendiri. Kemudian barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya. Perwalian. Jenis-jenis perwalian menurut KUH Perdata antara lain, yang pertama perwalian menurut UU pasal 345 KUH Perdata meliputi perwalian orang tua yang hidup terlama. Kedua, perwalian orang tua yang telah dewasa atas anak yang diakui. Ketiga, perwalian kurator atas anak-anak sah dari kurandus. Selanjutnya, perwalian menurut wasiat sesuai dengan pasal 355 KUH Perdata. Kemudian, perwalian dianggap oleh hakim. Tiap anak di bawah umur yang tidak berada di dalam kekuasaan orang tua atau perwalian oleh pengadilan negeri diangkat seorang wali setelah mendengar keluarga sedara atau semanda. Selanjutnya, perwalian badan hukum sesuai dengan pasal 365 KUH Perdata. Menurut pasal 362 KUH Perdata, segala hal jika hakim harus mengangkat seorang wali,
maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perkumpulan berstatus badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia yang anggaran dasarnya menyebut sebagai maksud memelihara anak-anak yang belum dewasa untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, wali pengawas. Wali dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari pengawasan wali pengawas. Pasal 366 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas selaku wali pengawas. Balai Harta Peninggalan atau BHP sebagai wali pengawas memiliki kewajiban sebagai pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa. Apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang teristimewa, maka pengawasan ini dibebankan kepada BHP dalam hal perwalian pengawasan itu diperintahkan kepadanya. Yang keenam, pengampuan. Pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Undang-undang menyebut 3 alasan seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu yang pertama, karena sakit ingatan atau gila, dungu dan mata gelap. Yang kedua, karena lemah kekuatan jiwa atau pikiran. Yang ketiga, karena boros. Pembahasan selanjutnya tentang badan hukum. A. Pengertian badan hukum. Subjek hukum terdiri atas manusia pribadi, naturliche person, dan badan hukum, recht person. Jadi, di samping manusia ada pula subjek hukum lain, yaitu badan hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Pengertian badan hukum diberikan oleh 2 ahli, yaitu Prof. Subekti mengatakan badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum, recht person. R. Suroso mengatakan badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama, dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. B. Teori-teori badan hukum. Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Dikemukakan 5 macam teori saja yang sering dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum kita, yaitu diantaranya 1. Teori Fichte dari von Savigny. Menurut teori dari von Savigny, badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Yang kedua, teori harta kekayaan bertujuan, Dol Vermogens teori. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, menurut teori ini, ada kekayaan Vermogen yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Ketiga, teori organ dari Otto van Gierk. Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak atau fiksi dan bukan kekayaan atau hak dan tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah suatu organisasi yang real yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya, pengurus anggota-anggotanya seperti manusia biasa yang mempunyai panca indera dan sebagainya. Keempat, teori profit kolektif. Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molegraf. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama-sama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Yang kelima, teori kekayaan yuridis. Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realit, konkret, real, walaupun tidak bisa diraba, bukan hayalan, tetapi kenyataan atau yuridis. Pembagian badan hukum. Menurut pasal 165 3 BW, badan hukum dapat dibagi atas 3 macam, yaitu 1. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya daerah, provinsi, kabupaten, kota, bank-bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya. Kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya.
Ketiga, badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan seperti PT, koperasi, dan lain sebagainya. Jika badan hukum itu dilihat dari segi wujudnya, maka dapat dibedakan atas dua macam, yaitu satu, korporasi adalah gabungan kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum tidak bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Kedua, yayasan adalah harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu, yaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Badan hukum dapat pula dibedakan atas dua jenis, yaitu satu, badan hukum publik, dua, badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya negara Republik Indonesia, daerah provinsi, daerah kabupaten kota, bank-bank negara seperti Bank Indonesia, dan badan hukum privat misalnya perseroan terbatas, koperasi, dan layanan. D. Syarat-syarat badan hukum. 1. Adanya kekayaan yang terpisah. Harta kekayaan ini diperoleh daripada anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang partikulir atau pemerintah untuk suatu tertentu. Kedua, mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang ideal maupun tujuan komersil yang merupakan tujuan tersendiri pada badan hukum. Ketiga, mempunyai kepentingan sendiri dalam mencapai tujuannya. Badan hukum mempunyai kepentingan tersendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Keempat, adanya organisasi yang teratur. Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu sebagai hukum, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan orangnya. Perbuatan badan hukum. Sebagaimana dikatakan, badan hukum adalah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakilkan oleh orang-orang atau manusia biasa. Namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan hukum. Kemudian C. Domisili atau tempat tinggal. Pengertian domisili. Domisili merupakan terjemahan dari domicile atau one place yang artinya tempat tinggal. Domisili atau tempat tinggal menurut pasal 17 KUH Perdata adalah tempat seseorang dianggap selalu hadir, melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya meskipun ia bertempat tinggal di tempat lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-hari melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Domisili sebagai penentu kepastian hukum. Dalam hukum, domisili berkaitan dengan kepastian hukum yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Kepastian untuk menentukan di mana seseorang harus melakukan perkawinan. Kedua, kepastian untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut. Ketiga, kepastian hukum rumah kematian. Penentuan rumah kematian berkaitan erat dengan ketentuan hukum waris. Jenis-jenis domisili atau tempat tinggal. Ditinjau dari terjadinya peristiwa hukum, tempat tinggal atau domisili digolongkan menjadi 4. Yang pertama, tempat tinggal yuridis. Tempat tinggal yuridis terjadi karena peristiwa hukum seperti kelahiran, perpindahan, ataupun mutasi. Kemudian, tempat tinggal nyata. Tempat tinggal nyata terjadi karena peristiwa hukum, kehadiran, atau berada di suatu tempat sesungguhnya. Selanjutnya, tempat tinggal pilihan. Tempat tinggal pilihan terjadi karena peristiwa hukum, pembuatan perjanjian, dan tempat tinggal itu dipilih oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tempat tinggal ikutan. Tempat tinggal ikutan tergantung terjadinya peristiwa hukum yang menciptakan keadaan suatu hukum seseorang yang ditentukan undang-undang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengampunan. Pembuktian melalui akta perkawinan, kartu keluarga atau KTP orang tua, dan putusan pengadilan tentang penunjukan wali pengampu. Hubungan domisili dalam menentukan hak dan kewajiban hukum seorang. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum publik misalnya hak mengikuti pemilihan umum, hak kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, kemudian kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Status hukum berdasarkan tempat tinggal. Status hukum seseorang juga menentukan tempat tinggalnya sehingga akan menentukan pula hak dan kewajibannya menurut hukum. Status hukum seseorang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk KTP yang sah sebagai penduduk di desa atau kelurahan tempat tinggalnya. Tempat tinggal seorang istri mengikuti tempat tinggal suaminya apabila suami istri adalah warga dari negara yang sama. Hak dan kewajiban hukum suami istri terikat pada tempat kediaman suaminya. Jika suami dan istri berbeda warga negara, hak dan kewajiban hukum suami atau istri terikat dengan tempat tinggal di negara masing-masing, kecuali jika undang-undang menentukan yang lain.
Pembahasan selanjutnya yaitu kewenangan berhak dan berbuat. Orang-orang sebagai rich person memiliki hak-hak yang sama dalam hukum sehingga ia juga memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan hak-haknya. Namun, tidak setiap manusia pribadi memiliki kewenangan berbuat, karena kewenangan berbuat pada hakikatnya melakukan kewajiban dan sanksi atau hukuman hanya berlaku pada kewajiban-kewajiban bukan pada hak-hak. Oleh karena itu, maka orang yang tidak melakukan kewajiban akan dikenakan sanksi menurut hukum, sedangkan orang yang melupakan haknya tidak dikenakan sanksi apapun. Selanjutnya yaitu kewenangan berhak. Hukum perdata memandang bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama, baik itu manusia yang sudah dewasa ataupun manusia yang masih belum dewasa, maka hak-haknya tetaplah sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi. Di antaranya yang pertama tempat tinggal, yang kedua yaitu kewarganegaraan. Selanjutnya ada kewenangan berbuat atau bertindak. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kewenangan berhak, yakni kewenangan berhak untuk dilakukan, dikenai, atau melakukan apa saja sesuai dengan ketentuan aturan. Hanya saja kewenangan berbuat atau kewenangan bertindak adalah kewenangan yang tidak harus dilakukan oleh setiap manusia, sebab hal ini dibatasi oleh beberapa faktor. Kesimpulannya, setiap manusia yang mempunyai kewenangan berhak belum tentu mempunyai kewenangan berbuat atau bertindak. Selanjutnya yaitu kedewasaan dan pendewasaan. Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Sementara istilah pendewasaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa orang tersebut sebenarnya belum dewasa, tetapi oleh hukum dinyatakan dewasa. Pendewasaan headlisting adalah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seseorang yang sudah dewasa. Istilah kedewasaan menunjuk pada keadaan sudah dewasa yang memenuhi syarat hukum, sedangkan istilah pendewasaan menunjuk pada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan dewasa. Ada dua macam pendewasaan. Yang pertama, pendewasaan penuh atau sempurna. Dengan pendewasaan penuh, maka anak yang masih di bawah umur atau anak yang belum dewasa memperoleh kedudukan dalam semua hal sama seperti orang yang telah dewasa. Yang kedua ada pendewasaan terbatas. Pendewasaan terbatas maka anak yang masih di bawah umur atau anak yang belum dewasa memperoleh kedudukan hanya dalam hal-hal yang tertentu saja. Sama dengan orang yang telah dewasa sedang ia tetap di bawah umur. Selanjutnya F. Catatan peristiwa hukum. Catatan sipil atau Burgerlijkstand artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Ada 5 peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, penggantian nama. Definisi menurut para ahli. Menurut Subukti dan Yitro Sudibyo, Burgerlijkstand, catatan sipil, suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selanjutnya, menurut Polmar, catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membuktikan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian. Selanjutnya, tujuan pencatatan. Yang pertama, untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Yang kedua, kepastian hukum sangat penting dalam setiap pembuatan hukum. Selanjutnya, fungsi pencatatan. Yang pertama, pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu telah benar terjadi. Yang kedua, untuk membuktikannya diperlukan surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum pada hari, tanggal, tahun, tempat peristiwa terjadi. Selanjutnya G. Keadaan tidak hadir atau Afwezigkeit. Keadaan tidak hadir atau Afwezigkeit diatur dalam bab ke-18 Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pasal 463 BW, kita dapat mengetahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1. Meninggalkan tempat kediamannya. Selanjutnya, kedua,
tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. Yang ketiga, tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya. Yang keempat, kuasa yang pernah diberikan telah gugur. Yang kelima, jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian. Yang keenam, untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut. Yang ketujuh, mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga kepentingan-kepentingan pribadinya. Menurut Tan Tong Ki, keadaan tidak hadir dapat dibagi ke dalam 3 masa, yaitu masa pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal, dan masa pewarisan definitif. Masa pengambilan tindakan sementara. Masa yang pertama terjadi apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa perwakilan kepentingannya kepada seseorang. Kemudian, Balai Harta Peninggalan memiliki kewajiban untuk 1. Membuat pencatatan harta yang pengurusannya diserahkan kepadanya jika perlu sebelum disegel dahulu. Kedua, membawa daftar pencatatan harta, surat-surat lain, dan lagi uang kontan serta berkas berharga ke kantor Balai Harta Peninggalan. Yang ketiga, memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak, kecuali diperintahkan lain oleh hakim. Yang keempat, memberi pertanggungjawaban setiap tahun kepada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek. Selanjutnya, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal. Masa kedua, yakni masa ada dugaan hukum kemungkinan sudah meninggal terjadi jika yang pertama, ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa. Yang kedua, ia tidak hadir selama 10 tahun, surat kuasa ada tetapi masa berlakunya sudah habis. Yang ketiga, ia tidak hadir selama 1 tahun apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara. Yang keempat, ia tidak hadir selama 1 tahun apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara. Selain itu, istri atau suami yang ditinggalkan dan telah kawin dengan kebersamaan harta atau dengan perjanjian kawin diberikan 2 pilihan. Yang pertama, meneruskan keadaan yang telah ada untuk jangka waktu maksimum 10 tahun. Yang kedua, segera dilakukan pembagian harta kekayaan. Masa kedua atau masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dapat berakhir dalam hal yang pertama, orang yang diduga sudah meninggal tersebut ternyata hadir kembali atau ada kabar tentang hidupnya. Yang kedua, ia meninggal dunia, atau yang ketiga, masa pewarisan definitif dimulai. Selanjutnya, masa pewarisan definitif. Masa pewarisan definitif dimulai 30 tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau 100 tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir. Akibat dari dimulainya masa pewarisan definitif adalah yang pertama, semua jaminan dibebaskan. Selanjutnya, para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif. Selanjutnya, hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya. Apabila orang tidak hadir tersebut kembali atau memberikan tanda-tanda tentang masih hidupnya setelah masa pewarisan definitif, maka ia berhak untuk meminta kembali harta kekayaannya dalam keadaan sebagaimana adanya beserta harta yang telah dipindah tangankan. Semuanya tanpa hasil dan pendapatan dari hartanya, serta tanpa bunga. Apabila terdapat hibah wasiat atau warisan yang jatuh kepada seorang yang tidak hadir, yang apabila ia sudah meninggal dunia, harta tersebut jatuh kepada orang lain, maka harta tersebut dapat dikuasai oleh orang yang disebut ini seolah orang yang tidak hadir telah meninggal dunia. Namun, penerima harta tersebut hanya berhak menguasai harta setelah ia memperoleh izin dari pengadilan negeri. Selanjutnya, yang terakhir, keadaan tidak hadir dalam hubungan perkawinan. Berkaitan dengan hubungan perkawinan, apabila suami atau istri meninggalkan pasangannya dengan itikat buruk dan tidak hadir di tempat kediaman bersama selama 10 tahun tanpa kabar, maka istri atau suami yang ditinggalkan berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memanggil dan menghadapkan suami atau istri yang meninggalkan tersebut dengan surat panggilan sebanyak 3 kali. Apabila panggilan ketiga telah dilakukan dan yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir, maka pengadilan dapat memberi izin kepada istri atau suami yang ditinggalkan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Setelah izin kawin diberikan, tetapi perkawinan belum dilangsungkan dan orang yang tidak hadir tersebut kembali atau ada orang yang membawa berita bahwa orang tersebut masih hidup, maka izin yang telah diberikan oleh pengadilan menjadi gugur karena hukum. Namun, apabila perkawinan telah dilangsungkan, masa perkawinan tersebut tetap sah dan suami atau istri
yang kembali tersebut berhak untuk kawin dengan orang lain. Sekian dan terima kasih.